Perkenalkan, nama saya Hafiz Hairul Yaman dari Prodi Pendidikan Fisika C dari jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain atau mengarahkan pihak tertentu untuk mencapai tujuan suatu kelompok, organisasi, maupun perusahaan. Untuk bisa memiliki kemampuan kepemimpinan atau leadership, kamu harus ikut latihan kepemimpinan. Terus, apa sih yang dimaksud dengan leadership? Leadership yang mempunyai arti kepemimpinan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas yang telah direncanakan demi mencapai tujuan perusahaan. Saya di sini akan menjelaskan atau membawakan pengertian-pengertian kepemimpinan dari beberapa ahli. Untuk yang pertama adalah kepemimpinan menurut Wahjo Sumijo pada tahun 1987. Kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu hal yang melekat pada seseorang pemimpin yang memiliki sifat tertentu, seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan dapat dikategorikan juga sebagai rangkaian kegiatan pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. Yang kedua adalah kepemimpinan menurut Mujiono pada tahun 2002. Kepemimpinan merupakan pengaruh satu arah karena pemimpin bisa saja memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Para ahli teori sukarela cenderung memandang kepemimpinan sebagai pemaksaan atau mendesakan pengaruh secara tidak langsung dan sarana membentuk suatu kelompok yang sesuai dengan keinginan pemimpinnya. Yang ketiga, kepemimpinan menurut Fiedler. Kepemimpinan merupakan pola hubungan antara individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok orang agar bekerja sama demi tercapainya tujuan organisasi. Yang keempat adalah kepemimpinan menurut Sodang Pesiagian. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menjabat suatu posisi sebagai pemimpin organisasi atau perusahaan, dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahan atau tim kerja lainnya demi tercapainya tujuan yang mudah. Oke. Untuk selanjutnya, seberapa penting sih leadership bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan pastinya leadership sangat penting bagi kehidupan sehari-hari kita, dikarenakan seseorang akan mempunyai semangat atau jiwa leadership yang matang, yang mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi pada setiap amanah atau aktivitas yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Seperti dia memiliki tujuan, misal tujuannya ingin mencapai target itu. Nah, seorang pemimpin pasti akan mempunyai sifat tanggung jawab tersebut dan pasti akan memenuhi tujuan tersebut. Pemimpin merupakan sosok yang berwenang, yang memiliki kedudukan tinggi dalam sebuah organisasi. Dengan berbedanya karakter dan sifat seseorang, ada banyak tipe kepemimpinan yang dimiliki oleh para pemimpin dalam organisasi maupun dalam perusahaan. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan tipe-tipe yang dimiliki oleh leadership. Yang pertama yaitu kepemimpinan karismatik. Para pemimpin yang memiliki kepribadian karismatik adalah sosok yang memiliki kepribadian yang kuat, menghargai nilai-nilai positif, dan mampu mengubah arah pandang karyawan untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk yang kedua yaitu kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter, bos berbagai pemegang kekuasaan tertinggi akan membentuk keputusan, peraturan, dan prosedur berdasarkan pemikirannya. Lingkungan kerja dengan kepemimpinan otoriter ini sangat bisa diandalkan saat mengambil keputusan, namun tidak memberikan keluasan pada karyawannya atau toppers. Untuk yang ketiga yaitu kepemimpinan demokrasi atau demokratis. Kepemimpinan demokratis akan melibatkan banyak kontribusi karyawan dalam mengambil keputusan. Tipe kepemimpinan ini akan menawarkan komunikasi aktif
dua arah antara kepemimpinan dan karyawannya. Untuk menciptakan kepemimpinan yang demokratis, dibutuhkan keberanian, kejujuran, kreativitas, dan keadilan bagi seluruh aspek yang ada di perusahaan. Yang keempat adalah kepemimpinan delegatif. Dengan kepemimpinan delegatif, para pemimpin memberikan wewenang bagi anggotanya dalam mengambil keputusan. Namun, tipe kepemimpinan ini memiliki kelemahan, yaitu kecenderungan antar anggota untuk saling menyalahkan keputusan yang telah dibuat. Yang kelima adalah kepemimpinan transformasional. Tipe kepemimpinan ini berkaitan erat dengan perubahan dalam diri pemimpin maupun para anggotanya. Kepemimpinan ini mampu memotivasi anggotanya untuk mengerjakan sesuatu melebihi apa yang ditargetkan. Kepemimpinan ini biasanya memiliki anggota yang berkomitmen dengan pemimpin yang memberdayakan para karyawannya dengan baik melalui visi misi yang serupa. Yang keenam adalah kepemimpinan visioner. Visioner memiliki arti orang yang memiliki pandangan atau wawasan ke masa depan. Dengan kepemimpinan visioner, para pemimpin selalu berusaha mewujudkan visi misi yang dibuat oleh perusahaan. Selain itu, pemimpin ini selalu berinovasi dalam mencapai target yang telah ditentukan. Pemimpin visioner akan mendorong para anggota untuk mencoba hal-hal baru, terus berinovasi untuk berkembang perusahaan yang lebih baik lagi. Yang ketujuh adalah kepemimpinan liberal. Para pemimpin akan memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk menyelesaikan semua tugasnya demi kenyamanan anggota. Hal ini dilakukan agar segala tugas yang diberikan bisa cepat selesai. Seorang pemimpin liberal tidak akan menuntut banyak kepada para karyawannya, namun tetap mengawasi jalannya kerja dalam sehari-hari. Yang kedelapan adalah kepemimpinan pembinaan. Pemimpin akan mengawasi dan mengajari para anggotanya dengan penuh dan mengatur hasil yang akan dicapai perusahaan. Seorang pemimpin yang membina anggotanya juga akan memberikan motivasi untuk mendorong para karyawannya mencapai tujuan perusahaan dengan keahlian mereka. Yang kesembilan adalah kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional adalah suatu kondisi ketika pemimpin bertindak berdasarkan lingkungan atau situasi kerja. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh pemimpin situasional, yaitu mengarahkan langsung, memberikan kepelatihan kepada karyawan, mendukung karyawan, dan melakukan delegasi. Yang ke-10 ada kepemimpinan transaksional. Ibarat seorang pembeli, seorang pemimpin transaksional akan memberikan tugas kepada karyawannya. Imbalan karyawan kepada pemimpinnya adalah tugas-tugas yang sudah diselesaikan. Garis komando sudah jelas diberikan dan harus diselesaikan dengan baik. Yang terakhir atau yang ke-11 adalah kepemimpinan tim. Pimpinan yang satu ini dibentuk dari hasil diskusi bersama dan sebuah tim. Seorang pemimpin mampu untuk bekerja sama dengan tim untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati. Oke, selanjutnya saya akan memberikan sebuah contoh bukti adanya sifat atau adanya kepemimpinan dari seseorang. Misal kita diamanati di dalam kampus, di dalam rombel atau di dalam kelas sebagai ketua kelas atau komting, kita harus bisa memberikan apa yang kita bisa berikan untuk kepuasan para teman-teman satu kelas kita yang sudah mempercayai kita untuk menjadi komting atau ketua kelas. Terus untuk pengalaman saya pribadi, mungkin waktu SMP pernah menjadi ketua panitia dalam sebuah organisasi. Di situ saya diamanati sebagai ketua panitia, jadi saya harus bisa, dan alhamdulillah sudah bisa memberikan apa yang diharapkan oleh teman-teman panitia lainnya dan memberikan kepuasan kepada peserta. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan tentang leadership kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.